Hari ini kita akan membahas mengenai mahasiswi Jepang yang tewas ditikam dan dibakar. Shibamata di lingkungan Katsushika, Tokyo. Ada seorang mahasiswi Universitas Sophia berusia 21 tahun. Dia ditemukan tewas di rumahnya yang hancur oleh api. Pelaku diperkirakan masuk tanpa izin ke dalam rumahnya sekitar pukul 3.50 waktu setempat setelah ibunya meninggalkan rumah. Pelaku menikam leher mahasiswa itu dengan pisau, kemudian rumahnya dibakar habis untuk menghilangkan jejaknya. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Kronologi pembunuhan Junko Kobayashi. Junko Kobayashi adalah salah satu dari korban pembunuhan yang kasusnya masih menjadi misteri dan belum terpecahkan hingga saat ini. Misteri kasus pembunuhan ini berawal pada tanggal 9 September 1996. Junko Kobayashi, seorang mahasiswa Universitas Sophia, ditemukan tewas di tempat tinggalnya di distrik Katsushika, Tokyo. Saat ditemukan, Junko tewas dalam kondisi diikat dan ditemukan sejumlah tusukan benda tajam di tubuhnya. Diduga untuk menghilangkan jejak, tempat tinggal korban juga dibakar. Pembunuhan itu diyakini terjadi sekitar pukul 3.55 waktu setempat. Meskipun sebagian besar rumah Kobayashi telah hancur dalam kebakaran, polisi masih dapat menemukan beberapa jejak darah di TKP. Tetapi setelah diidentifikasi bahwa darah tersebut bukan milik Kobayashi. Sampai dengan tahun 2015, polisi telah memeriksa lebih dari 76.000 orang yang telah menerima 1.113 petunjuk. Tetapi mereka justru merasa semakin jauh dari pelaku. Petunjuk baru yang didapatkan kepolisian di sekitar waktu pembunuhan, ada saksi yang melihat seorang pria dengan jas hujannya. Dia terlihat berdiri di luar rumah Kobayashi di tengah hujan tanpa payung, menatap ke lantai 2. Menurut ayah korban yang bernama Kenji Kobayashi yang berumur sekitar 75 tahun, masih ada petunjuk yang terkubur sehingga dia masih terus meminta kasus tersebut untuk dilanjutkan. Petunjuk di lokasi kejadian. Dari hasil dan tempat kejadian perkara atau TKP, di lokasi polisi menemukan petunjuk golongan darah A dengan DNA seorang pria yang diduga milik pelaku. Informasi baru tentang orang yang berpotensi mencurigakan terkait dengan kasus tersebut dirilis pada Agustus oleh Markas Investigasi Departemen Kepolisian Metropolitan yang didirikan di kantor polisi Kamehari. Perkembangan baru kasus tersebut terungkap setelah ayah dari Junko mendekati seorang perempuan yang berusia 46 tahun yang berada di TKP. Perempuan itu ditemuinya pada Agustus 2020 saat Kenji tengah diwawancarai media massa. Perempuan itu mengatakan dengan yakin tentang ingatannya dari 25 tahun sebelumnya. Dia mengatakan pada saat kejadian adalah hari istimewa bagi keluarganya dan ingatan itu sangat jelas. Seperti Junko, dia juga berusia 21 tahun saat itu. Ilustrasi seorang pria yang mencurigakan berdasarkan informasi yang diajukan oleh seorang saksi di daerah tersebut tepat sebelum pembunuhan tahun 1996 terjadi terlihat dalam gambar yang disediakan oleh Departemen Kepolisian Metropolitan.
Sekitar pukul 3.30 menit sesaat sebelum kejadian, saksi sedang mengendarai sepedanya ke rumah temannya ketika dia bertemu dengan seorang yang mencurigakan di jalan sekitar 15 meter dari tempat kejadian. Pria itu kurus, memiliki mata terbalik dan mengenakan mantel oker besar. Dia tampak berusia 50-60-an yang bertubuh kecil, sekitar 150 hingga 160 cm. Saksi menyebutkan saat itu adalah hari musim gugur yang agak dingin dan pria mencurigakan itu memiliki payung hitam terbuka untuk menutupinya. Ketika perempuan itu kembali dari rumah temannya pada hari itu dan melewati rumah Jungko lagi, garis polisi sudah terpasang di sekitar tempat kejadian dan petugas pemadam kebakaran mulai bekerja untuk memadamkan api. Pria mencurigakan yang diingat wanita itu juga dilihat oleh saksi lain sekitar pukul 3.55 menit, sekitar 25 menit setelah jangka waktu yang dia laporkan. Hadiah bagi yang memberikan informasi. Markas Investigasi Kepolisian sebelumnya pernah membuat ilustrasi seorang yang mencurigakan dan merilisnya. Namun, saat saksi perempuan tersebut kali itu menyediakan pemberitaan tentang kejadian tersebut di tahun 2020, ia mampu mengaitkan ingatannya dengan kasus Jungko untuk pertama kalinya. Dia merasa harus mengatakan sesuatu, dan ketika dia pergi ke tempat kejadian, dia bertemu dengan ayah korban. Pada tahun 2003 belum ada sistem hadiah uang tunai untuk informasi tentang kasus kriminal di Jepang. Kenji yang merupakan ayah Jungko mengatakan bahwa ia sangat ingin kasus ini dipecahkan selagi dirinya masih hidup. Polisi telah menawarkan hadiah sebesar 3 juta yen bagi siapapun yang bisa memberikan informasi yang mengarah langsung kepada pelaku. Kan pihak keluarga Kobayashi menawarkan hadiah yang lebih besar, yaitu 8 juta yen. Namun sayangnya misteri kasus pembunuhan putrinya masih belum terpecahkan sampai detik ini, dan pihak keluarga masih berharap serta berusaha agar kasus ini segera dipecahkan. 4 tahun kemudian, Badan Kepolisian Nasional Jepang memperkenalkan sistem hadiah uang tunai khusus investigasi yang pada prinsipnya menggunakan dana publik. Hal ini salah satunya dengan harapan ada titik terang dari kasus pembunuhan mahasiswi Jepang yang masih menjadi misteri selama 25 tahun ini. Pada September 2009, seorang lulusan perguruan tinggi berusia 21 tahun bernama Yukari Ogino ditemukan tewas dalam kondisi yang sama seperti Kobayashi. Awalnya polisi mencurigai kedua kasus ini mungkin terhubung. Setelah 1 bulan penyelidikan, mereka menangkap Tatsumi Tateyama, seorang pria berusia 52 tahun yang tertangkap karena keamanan yang sedang menarik uang dari rekening Ogino di ATM. Tateyama mengaku telah membunuh Ogino, tetapi dia tidak memiliki hubungan dengan kasus Kobayashi. Setelah 23 tahun berlalu, di tanggal 9 September tahun 2019 lalu, ayah dari Jungko Kobayashi muncul ke publik untuk meminta agar orang-orang memberikan informasi yang dapat membantu polisi menangkap pembunuh putrinya. Dilaporkan dari Fuji TV, sang ayah yang bernama Kenji, 73 tahun, merilis pernyataan yang mengatakan kehidupan, mimpi, dan harapan Jungko semuanya telah dicuri darinya. Saya tidak akan pernah memaafkan orang yang telah melakukan hal ini. Saya tidak bisa berdiam diri mengetahui bahwa pembunuhnya mungkin masih hidup dan melakukan aktivitas kesehariannya. Bagaimana menurut kalian tentang kalimat yang dilontarkan seorang ayah yang sangat mencintai putrinya? Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga.
Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.